Selamat pagi, Pak Lukana. Saya Vira dari kelas 12 IPS 2. Bersama teman saya Velika akan mempresentasikan hasil budidaya kami, yaitu budidaya hamster. Pertama-tama, apa itu pengertian budidaya? Budidaya adalah pengembangan dan pembiakan yang dapat dibagi menjadi pertanian dan peternakan. Fungsi dari budaya ini adalah untuk memperbanyak produksi pangan hingga tanaman. Budidaya bisa dijadikan sebagai bisnis budaya yang menghasilkan bagi jangka panjang. Jika kita mampu mengenali tren dalam masyarakat umumnya, budidaya diartikan sebagai suatu kegiatan yang telah direncanakan untuk memelihara sumber daya hayati pada suatu lahan dengan tujuan diambil manfaat atau hasil panennya. Dari aktivitas budidaya tersebut diharapkan dapat menghasilkan output yang dapat mencukupi kebutuhan harian manusia yang menghasilkan keuntungan bagi yang membudidayakannya. Mari kita simak lebih dalam untuk memahami apa yang dimaksud dengan budidaya dan seperti apa prospek untuk perekonomian. Mengapa budidaya hamster? Karena budidaya hamster ini tergolong dalam budidaya dengan modal yang kecil namun cepat dan mudah dalam proses pengembang biakannya, dan perawatannya juga tergolong mudah dengan jumlah peminat yang cukup tinggi. Karena proses budidaya hamster tergolong dengan budidaya hewan termurah dan mudah, hamster juga mudah untuk diternak karena proses pengembang biakannya termasuk mudah dan cepat. Selain imut dan lucu, hamster juga dapat dijual dengan harga yang tinggi. Jumlah peminat hamster juga tergolong tinggi karena selain imut dan lucu, proses perawatan hamster yang termasuk mudah. Ada juga persiapan sebelum membudidayakan hamster. Setiap hamster berbeda-beda kebutuhannya. Oleh karena itu, ukuran kandangnya juga harus disesuaikan dengan jenis hamster tersebut. Untuk spesies hamster berukuran besar seperti hamster Syrian, ukuran kandang minimumnya adalah 60 cm x 45 cm atau lebih. Untuk jenis Syrian sangat disarankan hanya satu hamster dalam satu kandang karena hamster tersebut bersifat teritorial. Lalu untuk hamster kecil berjenis Roborovski Jugarian, ukuran minimum yang disarankan adalah 45 cm kali 30 cm. Sementara untuk spesies ukuran kandang yang digunakan sebagai tempat tinggal hamster winter white, kandang yang baik dan sesuai berukuran 0,23 meter persegi atau setara dengan panjang 61 cm dan lebar 38 cm. Ada juga jenis pakan hamster yang mudah ditemukan. Berikut contoh pakan hamster. Itu ada pertama biji-bijian. Yang kedua itu ada makanan dan cemilan sehat seperti apel tanpa biji, pisang, blueberry, brokoli, wortel, jagung, toge, dan kembang kol. Nggak setiap sayuran itu bisa dimakan oleh hamster. Ada beberapa juga yang harus pantang karena itu dapat membahayakan kesehatan hamster. Terus ada juga proses perkembangbiakan hamster. Pertama-tama dibutuhkan 2 hamster jantan dan betina. Ketika keduanya sudah berusia 3 bulan, gabungkan hamster betina bersama dengan hamster jantan. Disarankan untuk tidak menggabungkan hamster jantan ke kandang betina karena hamster betina itu lebih teritorial dan sensitif. Tunggulah mereka untuk melakukan perkawinan. Setelah memastikan hamster betina hamil, pisahkan hamster betina dari hamster jantan untuk menghindari keguguran. Masukkan hamster betina ke kandang yang lebih tertutup dan gelap. Setelah itu, perbanyak makanan yang bergizi dan bernutrisi, serta minumannya juga. Kemudian tunggu selama 1 bulan sampai masa kelahiran. Biasanya jumlah anak hamster sekitar 3-12 hamster.
Saat anakan hamster lahir, disarankan untuk tidak mengganti alas kandang selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, seharusnya anakan hamster sudah memiliki bulu di sekitar tubuh, barulah hamster dapat dipindahkan ke kandang baru. Selanjutnya, saya akan membahas tentang usaha budidaya hamster. Ketika hamster berusia 1 bulan, hamster sudah dapat dijual belikan. Biasanya satu anakan hamster itu dapat dijual seharga 20-100 ribu per ekor. Keuntungan yang dapat diperoleh yaitu satu pack makanan termaksud dengan alas kandang biasanya dapat dibeli dengan harga 12-60 ribu. Sedangkan seekor hamster bisa dijual seharga 20-60 ribu. Jika kita mengambil harga 30 ribu saja, berarti 2 hamster saja sudah dapat menutupi biaya produksi. Sedangkan hamster dapat melahirkan hingga 10 hamster sekali ternak. Berarti keuntungan bisa sampai 240 ribu. Dan sedikit info bahwa hamster itu dapat melahirkan lagi setelah 1 bulan melahirkan. Kemudian berikut adalah siklus dari perkembangan anak hamster hingga dewasa. Bayi hamster yang baru saja lahir akan berwarna merah dan tidak memiliki bulu. Ini akan berubah ketika hamster sudah berusia 7 hari. Bayi hamster akan mulai ditumbuhi rambut dan bertambah berat badannya hingga 2 minggu pertama. Dalam periode ini, jangan menyentuh bayi hamster karena akan membuat indukannya terganggu dan berakhir dengan memakan bayinya karena mencium ada bau lain selain dirinya. Dalam minggu pertama setelah kelahirannya, berat badan bayi-bayi hamster Anda akan bertambah dan rambut-rambut di tubuhnya akan mulai tumbuh. Saluran telinga pun mulai berkembang. Mereka akan mulai berjalan dan mencari makan di pertengahan minggu pertama dan kedua. Pada 2 minggu setelahnya, bayi hamster akan perlahan membuka matanya, serta berjalan dari sudut kandang ke sudut lainnya. Induk hamster juga tidak akan begitu protektif terhadap anak-anaknya lagi, sehingga Anda dapat mengambil sesuatu dari dalam kandang dan membersihkannya setelah 2 minggu. Setelah hamster mencapai usia 4 minggu, saatnya bagi mereka untuk bergerak dan mengucapkan selamat tinggal kepada ibu mereka. Umumnya, induk hamster menyusui bayi hingga berusia 4 minggu. Setelah itu, mereka harus beralih ke makan sendiri secara eksklusif. Untuk usia 2 bulan, hamster sudah bisa bereproduksi kembali dan kawin. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata dan terima kasih.